Kaisar Xuanzong juga melakukan hubungan diplomatik dengan Korea dan Jepang. Dari hubungan tersebut, salah satu perjanjiannya dengan Korea, Korea wajib mengirimkan upeti berupa gadis-gadis perawan tiap tahunnya kepada Kaisar Xuanzong untuk dijadikan selirnya Kaisar Xuanzong. Makanya guys, kaisar-kaisar Tiongkok itu ya, kalau selir-selirnya itu jumlahnya sama cabangnya Misue di Indonesia. Hari ini Intan mau membahas kaisar dinasti Ming yang kuat, pinter, tapi bisa dikibuli sama istrinya. Dia adalah Kaisar Xuanzong atau julukannya Kaisar Jangkrik. Kenapa kok sampai dijuluki Kaisar Jangkrik? Dia dikibuli apa sih sama selirnya? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini. Dan di Saweria teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request, pertanyaan, ataupun support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Hari ini backgroundnya agak beda ya guys ya. Hari ini Intan syuting di luar supaya teman-teman gak bosen. Okay, let's start! Hari ini Intan mau membahas dinasti yang berdiri cukup lama di Tiongkok. Salah satu dinasti yang kuat di Tiongkok. Berdirinya 300 tahun. Kalau nggak kuat nggak mungkin bisa berdiri selama 300 tahun. Pasti sudah digulingkan dari dulu-dulu. Dinasti ini adalah dinasti Ming. Karena dia 300 tahun berdiri pasti pernah mengalami masa-masa puncaknya. Kalau enggak mungkin dong bisa berdiri selama 300 tahun. Diawali dengan berdirinya dinasti Ming oleh Kaisar Hongwu pada tahun 1368. Dia ini kaisar keren guys, dia bukan dari keluarga kaisar, dia dari keluarga miskin. Bahkan dia sendiri pernah jadi pengemis sampai bisa jadi kaisar. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Kaisar Hongwu ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kaisar Hongwu mewariskan tahtanya kepada cucunya yaitu Kaisar Jianwen. Padahal ya Kaisar Hongwu itu punya 8 putra, malah ngasih tahtanya kepada cucunya yang masih bau kencur. Sehingga ini menyebabkan perselisihan antara cucu dan anaknya Kaisar Hongwu. Kaisar Jianwen digulingkan oleh anaknya Kaisar Hongwu yaitu Kaisar Yongle. Intan juga pernah bahas tentang pertempuran ini di videonya Kaisar Yongle. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kaisar Yongle ini memimpin dengan baik guys. Negara makmur, aman dipimpin Kaisar Yongle ini. Meski dia ada kejam-kejamnya, terutama terhadap pendukung Kaisar Jianwen. Setelah Kaisar Yongle ini meninggal, tahtanya diwariskan kepada anaknya yaitu Kaisar Hongxi. Kaisar Hongxi cuman memerintah selama 1 tahun. Karena Kaisar Hongxi itu mati muda, dia meninggal di usia ke-48, masih muda banget, kasihan banget. Meskipun Kaisar Hongxi ini cuman memerintah selama 1 tahun, banyak kemajuan di dinasti Ming ini. Kaisar Hongxi banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang meringankan rakyat. Rakyat tentram, makmur, damai, dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan Kaisar Hongxi ini membebaskan tahanan politik ayahnya, membebaskan tahanan politik Kaisar Jianwen. Nah, yang Intan bahas di video ini adalah anak dari Kaisar Hongxi yaitu Kaisar Xuanzong. Di mana saat Kaisar Xuanzong memimpin adalah masa paling emas dalam dinasti Ming. Kaisar Xuanzong itu terlahir dengan nama Chu Zhenji yang merupakan putra sulung dari Kaisar Hongxi. Namanya saja putra sulung ya, pasti dia adalah putra mahkota. Sejak awal Kaisar Hongxi itu sudah mendidik anaknya dengan baik, mempersiapkan anaknya dengan baik. Oh, anakku ini bakal kaisar, dia bakal jadi pemimpin. Dia sudah ngasih dasar-dasar kepemimpinan kepada Chu Zhenji ini. Chu Zhenji pun juga seorang anak yang tidak mau mengecewakan orang tuanya. Tipikal anak-anak zaman dulu ya guys ya, nurut-nurut sama orang tuanya. Pada tahun
1425, Kaisar Hongxi ini sakit keras. Saat itu Kaisar Hongxi berada di Nanjing. Loh, kenapa kok di Nanjing? Bukannya ibu kotanya di Beijing? Soalnya Kaisar Hongxi itu ada rencana untuk memindahkan kembali ibu kota dari Beijing ke Nanjing lagi. Tapi ini cita-citanya tidak diwujudkan oleh penerus-penerusnya. Pada saat Kaisar Hongxi ini sakit keras di Nanjing, dipanggil itu Zhu Zhenji. Zhu Zhenji itu datang dengan segera. Zhu Zhenji yang dari Beijing datang ke Nanjing untuk menemui bapaknya. Ternyata bapaknya sudah meninggal. Zhu Zhenji saat itu berusia 26 tahun. Setelah itu Zhu Zhenji dinobatkan sebagai kaisar penerus Kaisar Hongxi, yaitu Kaisar Xuante. Pada tahun 1426, baru 1 tahun Zhu Zhenji ini memerintah, dia dapat cobaan. Pamannya sendiri, Zhu Gaoxu, itu memberontak. Zhu Zhenji atau Kaisar Xuante mengirim 20.000 tentara untuk menangani pamannya tersebut. Akhirnya pamannya kalah, pamannya berhasil ditangkap. Sebenarnya Kaisar Xuante ini nggak mau menghukum mati Zhu Gaoxu ini, dia tidak mau. Tapi Zhu Gaoxu ini orangnya itu kan sombong. Dia itu malah ngebikin Kaisar Xuante ini marah, sehingga Kaisar Xuante menghukum mati Zhu Gaoxu beserta seluruh keturunannya. Selama pemerintahannya, Kaisar Xuante ini banyak melakukan reformasi dan kebijakan-kebijakan yang bijaksana. Seperti apa? Seperti nyuruh menterinya untuk mengurangi pengeluaran yang nggak guna. Yang kedua, memotong pajak rakyat. Yang ketiga, Kaisar Xuante juga berhasil mengatasi wabah dan bencana dengan baik. Kaisar Xuante juga sering mengadakan pengadilan ulang sehingga orang-orang yang tidak bersalah itu banyak yang dibebaskan. Jumlah staf dan pegawainya dia kurangi sendiri untuk mengurangi beban rakyat. Kaisar Xuante ini, dia ini salah satu kaisar yang punya jiwa seni. Dia punya banyak karya seni, entah itu lukisan, puisi, terkenal banget ini Kaisar Xuante ini. Tadi kan Intan bilang nih ya, kalau Kaisar Xuante itu juga disebut Kaisar Jangkrik. Kenapa toh kok disebut Kaisar Jangkrik? Karena Kaisar Xuante ini suka banget permainan adu jangkrik. Itu permainan yang ngehit pada saat itu. Kaisar Xuante bahkan memerintahkan pejabatnya untuk pergi ke Suzhou. Dia menyediakan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan jangkrik-jangkrik yang terbaik. Wes kamu pergi ke Suzhou, tak bayari. Wes nginep hotel bintang 5, makan makanan enak. Pokoknya aku dapet no jangkrik sing terbaik, jangkrik sing kuat. Karena Kaisar Xuante ini dicintai oleh rakyatnya, dia itu bagaikan idola orang-orang pada zaman dulu. Makanya kegiatannya Kaisar Xuante ditiru sama rakyatnya. Kayak boyband sekarang kan ada boyband 1 di Korea yang lagi ngehit. Terus boyband tersebut jadi ambasador lipstik khusus pria. Makanya sekarang banyak pria pakai lipstik, ditiru kegiatannya. Kaisar Xuante meninggal pada tahun 1435 setelah 10 tahun memimpin. Pas dia memerintah itu negaranya itu damai, aman, tentram, tidak ada masalah eksternal atau internal yang signifikan. Dan para sejarawan itu menganggap masa pemerintahannya Kaisar Xuante ini sebagai puncak dari masa keemasan dinasti Ming. Setelah Kaisar Xuante ini meninggal, dia dimakamkan di pemakaman kaisar-kaisar dinasti Ming. Pemakamannya itu sederhana banget, beda sama bapaknya, sama kakeknya, beda. Dia sederhana banget. Dan ini ditiru oleh kaisar-kaisar berikutnya. Kaisar-kaisar setelah Kaisar Xuante, makamnya itu juga biasa-biasa saja, tidak terlalu mewah untuk mengurangi beban rakyat, untuk menghemat. Kaisar Xuante juga melakukan hubungan diplomatik dengan Korea dan Jepang. Dari hubungan tersebut, salah satu perjanjiannya dengan Korea wajib mengirimkan upeti berupa gadis-gadis perawan tiap tahunnya kepada Kaisar Xuante untuk dijadikan selirnya Kaisar Xuante. Makanya guys, kaisar-kaisar Tiongkok itu ya, kalau selir-selirnya itu jumlahnya sama cabangnya Misue di Indonesia.
Ada desas-desus dari Kaisar Xuanzhe ini. Kaisar Xuanzhe saat dia di usianya yang ke-30 tahun, dia belum punya anak laki. Salah satu selirnya, yaitu selir Sun, itu bilang kepada Kaisar Xuanzhe bahwa dia lagi hamil, padahal nggak hamil. Nah, Kaisar Xuanzhe ini kan selirnya ada banyak, ya yang hamil nggak dikunjungin dong. 8 bulan kemudian, selir Sun itu menculik bayi laki-laki dari pelayan istana. Dan bayi itu diakui hasil hubungannya dengan Kaisar Xuanzhe tersebut. Kaisar Xuanzhe percaya, dia happy banget, dia seneng banget akhirnya dapat keturunan cowok. Yang mana keturunan cowok itu yang nantinya jadi penerus Kaisar Xuanzhe, yaitu Kaisar Zhengdong. Mendengar kabar itu, Kaisar Xuanzhe langsung mengangkat selir Sun menjadi permaisurinya. Jadi Kaisar Zhengdong itu belum tentu keturunannya Kaisar Xuanzhe. Desas-desusnya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Kalau teman-teman mau nambah-nambahin, silakan tulis di komen. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.